Kita akan memperbaiki mesin cuci 2 tabung yang gejalanya bagian hose atau untuk mencuci tidak bisa berputar ke kiri, jadi putarannya hanya ke kanan terus ya. Sedangkan untuk pengering juga tidak bisa berfungsi. Kita hidupkan dulu untuk kita lihat putarannya ya, untuk hose ya. Nah, itu ke arah ke kanan, ke kirinya tidak bisa. Kemudian untuk pengering juga tidak bisa berfungsi di sini karena tidak bisa berputar. Berarti ada 2 kerusakan ya. Kerusakan yang pertama untuk putaran ke kiri untuk bagian mencuci, dan untuk pengeringnya juga tidak bisa berputar. Prediksinya adalah bagian yang ringan-ringan dulu ya. Contohnya adalah bagian instalasi atau hubungan kabel-kabelnya kita cek. Oke, kita buka casing tutup ya di belakangnya dulu. Nah, ini sebelum kita buka tutupnya, jangan lupa kabel AC yang masih masuk listrik kita lepas dulu ya. Nah, sekarang bagian tutupnya ini kita lepasi dulu skrupnya. Ada 3 buah skrup. Nah, kalau sudah, coba diperhatikan di sini ada 2 yang terputus ya. Ternyata ada kabel yang terputus, diputus tikus mestinya ini ya. Dan ada pita untuk pengering untuk menggerakkan saklar yang di atas juga terputus. Nah, ini ternyata memang instalasinya yang diputus oleh tikus ya. Nah, nanti akan kita sambung dengan kabel yang lain ya. Tetapi ini harus membuka casing yang atas karena ini 2 kabel ini hubungannya dari atas semua. Kita buka dulu yang atas. Untuk membuka casing yang depan, kita lepas dulu skrup yang bagian belakang mesin cuci ini. Ada 2 buah skrup ya. Ini menggunakan obeng yang tangkainya panjang supaya bisa menjangkau ya. Ada 2 skrup. Kemudian nanti kita untuk mencongkel yang bagian depan. Nah, ini untuk bagian atas ini hati-hati kita congkel menggunakan obeng min ya. Hati-hati kita paskan supaya jangan sampai ada yang pecah. Nah, ini daerah sini ada kaitan-kaitan yang perlu dicongkel. Tetapi jangan lupa juga nanti ada pita yang menghubungkan untuk pembuangan air. Sehingga ini yang bagian belakang pitanya baru kita lepas supaya tidak gendoli. Nah, setelah kita lepas, maka bisa kita angkat. Kemudian kita cek ya, kita cek bagian untuk instalasinya, untuk kabel-kabelnya. Nah, nanti ternyata ada yang putus, kabel biru ya. Putus. Kemudian ini yang satunya juga ada yang hampir putus, di grogoti tikus juga ya. Nah ya, ini terbukti semuanya yang rusak tikus. Kemudian kita cek yang lainnya ya, bagian pengering ya, bagian pengering. Nah, ini ternyata untuk pita yang mengangkat atau yang menarik saklarnya juga putus ya, juga putus. Dengan demikian saklar juga tidak akan berfungsi ya. Ini kita coba naik turunkan tutupnya, maka saklarnya juga tidak akan nyambung. Nah, nanti mudah-mudahan yang rusak ini saja ya. Langsung saja kita sambung kembali yang putus-putus tadi. Setelah kita sambung yang kuat, dan setelah itu kita solder ya, biar kuat, tidak mudah putus lagi. Sehingga dalam hal ini
sambungannya akan sempurna ya. Nah, seperti ini solder, kemudian akan kita balut dengan isolasi ya, biar timahnya tidak mudah korosi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan berpengaruh sekali terhadap awetnya dari sambungan ya, sehingga terlindungi, tertutup isolasi, dan tidak mungkin akan hubung singkat dengan yang lain. Nah, tetapi sebenarnya di sini ada dua kabel yang hampir putus ya, yang satu putus, yang satu hampir putus ya, karena di sini banyak tikus ya, atau dimanapun ya, kadang-kadang yang rapat pun di lubang bisa tikus bisa masuk. Nah, ini akan kita sambung lagi nanti ya, tidak hanya dibalut dengan isolasi, tapi kita putus dan kita sambung lagi, sehingga untuk listriknya nanti, untuk aliran ke motornya tidak banyak hambatan dan kinerjanya akan lebih bagus. Kemudian kabel yang dari atas tadi sampai ke bawah ini kemudian kita sambung, kita solder yang kuat sehingga nanti juga awet yang pasti ya. Kemudian kita solder ya, setelah kita solder yang matang juga ya, kemudian tidak lupa kita tutup menggunakan isolasi ya, diisolasi untuk menutup timah supaya tidak mudah korosi atau karatan. Kemudian berikutnya, karena sudah disambung ya, nanti bisa kita coba apakah bisa berputar kanan kiri atau tidak. Nah, sekarang kita coba saklar Bosch atau untuk mencuci, kita hidupkan. Nah ya, supaya bisa berputar kanan dan kiri, harusnya begitu ya. Nah ya, sekarang bisa mutar kanan dan mutar kiri ya, sehingga ini sudah bisa berfungsi kembali untuk Bosch timernya, berarti sudah beres. Setelah bagian wash sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian pengering ya. Tetapi ini sebenarnya sudah saya ganti untuk pitanya ya, sehingga di sini tinggal kita coba aja apakah pengeringnya sudah berfungsi atau belum ya. Baik, kita hidupkan saklarnya dulu. Setelah saklar spin kita hidupkan, kita perhatikan bagian pengering. Nah, ternyata tidak ada sisa putaran, berarti di sini untuk pengering belum berfungsi ya. Padahal pita yang untuk menggerakkan saklar spin sudah kita perbaiki. Berarti di sini pasti ada kerusakan yang lainnya ya. Nanti kita periksa, biasanya kondensatornya. Bagian spin yang atas tadi tidak kelihatan kalau ada sisa putaran. Sekarang kita lihat motor spin bagian bawah, ternyata juga tidak ada putaran. Ini berikutnya kita cek langsung kapasitornya, karena kerusakan itu biasanya pada kapasitor yang seperti ini ya. Kita ambil kabel pengantar yang dari pengering menuju kapasitor, biasanya menggunakan kapasitor yang 3 mikrofarad atau 4 mikrofarad ya. Nah, ini kita lepas dulu ya untuk kabel yang menuju kapasitor. Nanti kita langsung kita ganti saja ya, menggunakan kapasitor yang di luar dari ini ya. Nah ya, ini maksudnya kapasitor yang luar
yang besarnya ini 4 mikrofarad 400 volt ya. Nah, setelah kita lepas dari kapasitor yang tadi, kita sambung saja langsung ya menggunakan kapasitor yang ini ya. Kemudian nanti setelah kita sambung untuk sementara ya, setelah nanti kita coba itu berputar, baru kita paten ya, kita solder. Nah, ini setelah kita sambung nanti akan kita coba untuk pengeringnya itu sudah berputar atau belum ya. Kalau sudah berputar ya berarti kerusakan ada pada kapasitor ini. Nah, ini spinnya kita aktifkan. Iya. Ini berarti sudah berputar ya. Berarti kapasitornya tadi yang rusak, atau paling enggak kapasitornya yang seharusnya 3 mikrofarad kurang dari 3 mikrofarad. Ternyata setelah kita sambung atau kita ganti dengan yang lain, untuk pengering bisa berfungsi ya. Ini ya. Iya. Ini kita coba ya motornya. Iya. Jadi untuk bagian pengering sudah berfungsi ya. Jadi kita tinggal merapihkan saja ya. Yang kita ganti tadi adalah kapasitornya seperti ini, besar ya. Ini isinya ada 2, yaitu 11 mikrofarad untuk wash untuk nyuci, kemudian 3 mikrofarad untuk spin atau pengering. Nah, untuk pengering kabelnya kita lepas, kemudian kita sudah ganti dari pengering tadi, kita ganti dengan kapasitor yang 4 mikrofarad 400 volt ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ternyata sudah berputar untuk bagian spin. Dengan demikian, kerusakan untuk mesin cuci ini tidak hanya kabel yang diputus atau pita yang menghubungkan spin diputus oleh dan bagusnya tikus, tetapi juga kerusakan ada pada kapasitor ya, kapasitor yang spin yang 3 mikrofarad. Nah, untuk itu setelah kita coba bisa berputar, nanti akan kita rapihkan kembali dan kita coba baik untuk mencuci maupun mengeringkan. Ini sudah bisa untuk mencuci ya, bisa putar kanan kiri dan normal. Kemudian nanti kita coba untuk mengeringkannya. Nah, ini kita coba ya untuk mengeringkan. Ini sudah kita masukkan ke bagian pengering, kita tutup, kita hidupkan pengeringnya. Iya. Berarti ini untuk rangkaian pengering tadi rusak kapasitornya ya. Jadi kapasitor yang 3 mikrofarad kita ganti yang 4 mikrofarad karena lebih kencang. Jadi seperti itu untuk pembahasan servis mesin cuci yang rusak untuk timer wash dan spinnya. Tidak ada kesulitan. Buset, ternyata mudah ya.